Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sejarah Pendidikan PGRI yang anggotanya terdiri dari Ilham Robani, Ani Partiwi, dan Saka Al-Rafensyah. Materinya yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Sejarah Kelahiran PGRI. Materi Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan dibacakan oleh Ani Partiwi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil Brobanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan klaim atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Latar belakang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Kemudian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa kita sebut BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PKI serta Regiman Wedioningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat untuk bertemu pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara dan putra mantan Perdana Menteri. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu, di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Regiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Saat Soekarno, Hatta, dan Regiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Soekarno mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu adalah hak PPKI. Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah bagian buatan Jepang dan proklamasi kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC.
Setelah mendengar Jepang akan bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein atau Medan Merdeka. Sepulang dari tempat Medan, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan PPKI pada pukul 10 pagi, tanggal 16 Agustus 1945. Keesokan harinya di kantor Jalan Pejaman guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Saya Sakar Rafiansa akan melanjutkan pembacaan naskah proklamasi. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Muhammad Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, sang saka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muardi, pimpinan barisan pelopor. Pada awalnya, Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, tapi ia menolak dengan alasan pergerakan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, ditunjuklah Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Sohot untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai saat ini. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari kada ke pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, tetapi ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang terbentuk republik dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Sejarah kelahiran PGRI. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, di samping PGHB, berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu, Perserikatan Guru Desa, Persatuan Guru Ambat School, Perserikatan Normal School, Olgere Quick School Band,
Di samping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christdorp Onderwijs Vereniging Katolik Onderwijsbond Vereniging van Mullerten dan Netherlands Indeks Onderwijs Genootschap yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi terhadap pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka pada tahun 1932. Nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintahan Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan oleh perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah pada tanggal 25 November 1945, 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan. Menjelaskan bagian selanjutnya. Dengan semangat kemerdekaan bertalu-talu di tengah bau mesiu pengebom oleh tentara Inggris atau studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan diri bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Oke, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Sifat-sifat PGRI antara lain unitaristik, tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Kedua yaitu independen, berlandaskan pada kemandirian dan kemitraan sejajaran. 3. Non-partisan, bukan merupakan afiliasi dari partai politik. Arti lambang PGRI. Berikut ini penjelasan tentang arti pada lambang PGRI. Yang pertama, bentuk. Cakra atau lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya menunaikan pengabdian terus-menerus. Yang kedua itu ukuran, corak, dan warna bidang, yaitu menjelaskan bagian pinggir lingkaran berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi kepentingan rakyat. Warna putih dengan tulisan Persatuan Guru Republik Indonesia melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian dan kasih sayang. Panduan warna pinggir merah putih melambangkan pengabdian kepada negara,
bangsa dan tanah air Indonesia. Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning, yaitu simbol yang melambangkan fungsi guru atau pada pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan perguruan tinggi, dengan hakikat tugas pengabdian guru sebagai pendidik yang besar dan luhur. Terus yaitu nyala api dengan 5 sinar warna merah, simbol yang melambangkan arti ideologi Pancasila, dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti, cipta rasa, karsa, dan karya generasi. 4 buku pengabdian Suluh. Ini bagian yang posisi 2 datar dan 2 tegak simetris dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan prasekolah, dasar, menengah, dan tinggi. Yang terakhir ada warna dasar tengah hijau, simbol yang melambangkan kemakmuran generasi. Menjelaskan slide yang terakhir. Jiwa pengabdian, tekad perjuangan, dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenaga kerjaan yang bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis. Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati setiap tahun. Semoga PGRI, guru, dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok 2 atas presentasinya. Demikian presentasi yang kami buat. Apabila